Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat-Sobat Indeks, kembali lagi bersama saya Putri Anugrah Oktaviani di Indeks Podcast Edukatif dan Inspiratif. Hari ini episode baru nih. Hari ini kita kedatangan dua sekaligus narasumber yang merupakan senior saya di bidang wartawan ini. Sosok yang sangat luar biasa, inspiratif bagi teman-teman wartawan di Luraya khususnya. Yang pertama, langsung di sebelah kanan saya, Kak Iwan dari PWI. Betul, Kak? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Oke, di sebelahnya, di sebelah Kak Iwan ada Kak Yudi dari organisasi SMSI. Betul ya, Kak? Assalamualaikum, Kak. Oke, Kak, saya ucapkan selamat datang ke Indeks Media Podcast hari ini. Mungkin kita akan membahas untuk memulai bincang-bincang santai kita ini, Kak. Mungkin saya akan bertanya kepada Kak Iwan terlebih dahulu. Sebenarnya, Kak, PWI itu apa sih, Kak? Apa tugasnya? Bagaimana di dalamnya? Terkhusus untuk Luraya mungkin, Kak. Boleh dijelaskan ke sobat-sobat Indeks. Jadi PWI itu adalah Persatuan Wartawan Indonesia. Iya. Dia adalah organisasi yang merupakan wadah daripada wartawan, orangnya, wartawannya. Iya. Jadi PWI itu terbentuk pada tanggal 9 Februari 1946. 1946. Ya, jadi dia bagian dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oh iya, betul sekali. Jadi untuk menjadi anggota PWI itu kan dia harus, kalau sekarang dia harus lulus UKW dulu. Ada UKW-nya. Oh, UKW itu seperti apa, Kak? Uji kompetensi wartawan uji yang kompetensi. dilaksanakan oleh Dewan Pers. Oh, tesnya seperti apa, Kak? Kalau boleh tahu? Menulis berita, bagaimana membuat begitu. Oh, gitu ya, Kak. Jadi organisasi ini merupakan organisasi wartawan terbesar di Indonesia. Anggotanya sekarang itu yang anggota utama, anggota biasa itu sebanyak 16.000 se-Indonesia. Jadi tugasnya itu merupakan wadah ya daripada wartawan untuk mewadahi bagaimana, intinya adalah bagaimana menjaga kebebasan pers, memperjuangkan kebebasan pers supaya teman-teman ini pers ya, wartawan kita, wartawan itu bisa melaksanakan fungsi dan perannya sebagai wartawan dengan bebas, ya, begitu. Oh, begitu ya, Kak. Iya. Untuk sementara seperti itu, sobat-sobat Indeks. Beralih nih ke Kak Yudi, Kak. Kak, SMSI itu setahu saya serikat media ya, Serikat Media Cyber Indonesia. Seperti apa sih, Kak? Ya, kalau SMSI sendiri adalah organisasi yang kemudian menjadi wadah berhimpun bagi perusahaan pers. Kalau tadi Kak Iwan menjelaskan soal PWI, orangnya, wartawannya yang berhimpun di situ, maka di SMSI sendiri yang berhimpun adalah perusahaan persnya. Perusahaan pers, khususnya perusahaan pers yang bergerak di industri media cyber. Jadi media cyber, ya, bukan media cetak. Kalau media cetak saya kira ada sendiri organisasinya. Kalau kita di SMS ini hanya menghimpun perusahaan pers yang bergerak di media cyber, ya, atau media online ya orang bilang. Sebenarnya kalau bicara tugas di SMSI sendiri sederhana sebenarnya. Cuman ini agak kerepotan kita kalau sudah masuk di praktik lapangannya. Sebenarnya kita punya tugas sebenarnya pendataan media cyber. Kita punya pendataan media cyber khususnya bagi anggota. Nah, kalau saya baca di surat edaran Dewan Pers, sebenarnya organisasi-organisasi konstituen Dewan Pers ini termasuk PWI, termasuk SMSI sendiri itu sebenarnya diberi kewenangan untuk melakukan pendataan. Nah, kalau kami diberi kewenangan sebenarnya mendata perusahaan pers yang bergerak di online, media cyber, itu yang kita data. Nah, makanya kita di 1 tahun terakhir ini melakukan pendataan dan merekrut anggota. Sekalipun bahwa di Palopo ini kalau SMSI itu anggotanya baru 5.
baru 5 media cyber yang menjadi anggota. Ada beberapa yang baru mendaftarkan diri dan statusnya masih dalam pembinaan. Jadi kita ada status-status itu juga. Ya, ada anggota binaan. Anggota binaan ini, kalau anggota penuh kita itu kan ya, media di Palopo ini 5 media yang terverifikasi oleh Dewan Pers semua, termasuk Palopo Pos, kemudian ya Teras Kata, Ritme, Info Sulawesi, Koran Seruya. Ini 5. Sebenarnya ada satu lagi yang terverifikasi itu Kata Satu, cuman dia tidak berhimpun di SMSI. Ya. Ada beberapa yang statusnya sekarang anggota binaan, seperti Koran Akselerasi itu baru masuk kita jadi anggota binaan, tetapi dia belum terverifikasi oleh Dewan Pers. Tapi dia statusnya sebagai anggota binaan di SMSI. Kira-kira tugas sederhana SMSI itu dulu, melakukan pendataan sembari memberikan edukasi kepada perusahaan pers terkait dengan pengelolaan perusahaan pers, khususnya yang bergerak di media cyber. Anggota binaan itu Kak seperti apa? Anggota binaan itu ya yang membedakan sebenarnya yang pertama lebih ke syarat administratif tadi ya, bahwa karena dia belum terverifikasi Dewan Pers, kemudian dia baru juga bergabung mendaftarkan diri sehingga statusnya masih dalam tahap pembinaan. Nah, kita untuk anggota-anggota binaan ini kita mendorong, sebenarnya SMSI mendorong bagaimana dia bisa tidak hanya melengkapi syarat sebagai perusahaan pers, tapi juga sebisa mungkin segera diakui statusnya sebagai perusahaan pers oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk memverifikasi itu. Iya. Jadi seperti itu ya sobat-sobat indeks. Jadi perlu sobat-sobat indeks ketahui nih bahwa per tanggal 9 Februari ini adalah Hari Pers Nasional. Jadi dalam episode kali ini kita mendatangkan dua ketua. Nah, dua ketua dari PWI dan SMSI seperti itu ya, sobat-sobat indeks. Nah, selanjutnya nih Kak, dalam tema Hari Pers Nasional ini, yaitu pers mengawal ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa. Mungkin bisa Kakak Iwan jelaskan bagaimana sih PWI memandang ketahanan pangan ini Kak, khususnya di Kota Palopo. Ya, jadi sesuai semangat awalnya, organisasi perjuangan ya, kita berjuang memerdekakan Indonesia, kemudian melewati masa Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, ya. Jadi sekarang ini kan ketahanan pangan itu kaitannya dengan bagaimana mempertahankan kemerdekaan ini. Nah, jadi salah satu aspek dalam ketahanan negara itu adalah ketahanan pangan. Kalau pangannya tidak tahan, maka ya kita tidak menutup kemungkinan tidak NKRI tidak NKRI ya, gitu. Jadi kalau kita masih mengimpor pangan kan berarti kita belum tahan, kita belum tahan. Harga beras tak naik terus ya, padahal kita penghasil ya. Kita penghasil jagung tapi masih impor jagung. Pada saat musim singkong, ada orang yang mengimpor singkong sampai harga singkong di tingkat petani itu jatuh ya, 1.000 per kilo kalau tidak salah. Saya ikuti beritanya itu ya. Jadi ya kita sebagai PWI organisasi kan wadah berhimpun, tetapi masing-masing orang yang di dalam itu kan ya itulah dia bagaimana kita memberitakan, mengawal program pemerintah untuk itu mewujudkan ketahanan pangan. Ya, intinya bagaimana masyarakat ini tidak lapar, ya, tidak lapar. Kalau lapar itu ya itu bubar begitu, pasti bubar gitu. Jadi makanya kita khusus kita di Palopos ya. Khusus kita di Palopos karena PWI itu anggota PWI itu tersebar di beberapa media. Ya? Di Palopos itu juga kan tidak semua orang PWI. Ada juga mungkin dari organisasi lain. Gitu. Jadi kita mengawal ini program-program pemerintah supaya itu tadi bisa ketahanan pangan. Ya, makanya berita-berita nasional itu kita lokalkan.
Kita lokalkan bagaimana pemerintah daerah menyambut, melaksanakan, dan menyukseskan program ketahanan pangan ini. Ya kita selalu bagaimana kesiapannya di Palopo, bagaimana lahannya, kan? Nah, itu bagaimana produksi kita, jangan sampai dijual ke luar daerah, kemudian dibeli lagi dengan harga mahal. Kan begitu ya. Tapi kalau diolah di sini, kan mungkin harganya mungkin tinggal 11.000 mungkin per kilogram ya. Nah, sekarang berapa? 12 kan tidak salah ya. Mungkin sampai 14 kan tidak salah. Iya Kak. Nah, pedagang itu beli di tingkat petani kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah 3.500. Tapi sekarang ada programnya Prabowo, saya tidak mau harga gabah kering itu 6.000 per kilo. Kalau tidak mau tutup penggilingannya, negara ambil alih. Kita kawal saja itu. Gitu. Ya, kita kawal saja itu. Seperti itu Iya, Kak? begitu. Itu. Jadi teman-teman organisasi PWI ini bergerak dari Orde Lama, Orde Baru, Reformasi. Jadi seperti yang Kak Iwan tadi jelaskan bahwa PWI akan mengontrol dan mendukung ini ketahanan pangan sesuai tema HPN Hari Pers Nasional. Selanjutnya Kak, kalau Kak Yudi dari SMSI Kak. Ya, sebenarnya kalau bicara ketahanan pangan, kan sederhana sebenarnya, ada 4 pilar yang harus menjadi perhatian semua pihak, bukan hanya dari Presiden Prabowo dan teman-teman di pers sebenarnya, tapi masyarakat juga harus menjadikan itu perhatian. 4 pilar itu, yang pertama kalau bicara ketahanan pangan kan bicara soal ketersediaan pangan. Kemudian yang kedua kita bicara soal akses pangan. Kemudian yang ketiga kegunaan pangan, dan yang keempat tentu bicara stok, ketersediaan stok tadi kan. Nah, tentu kalau ditanya ke kami SMSI atau pers, apa kontribusinya, seperti apa bentuk pengawalannya, tentu memastikan 4 pilar tadi ini. Kita harus mendorong pemerintah misalkan, karena kalau bicara ketersediaan pangan itu ya tentu dimulai dari tingkat lokal. Misalkan bagaimana jangan sampai Palopo ini menjadi penyebab orang impor gitu, negara impor. Kan jangan sampai gara-gara Palopo tidak cukup beras, tidak ada tersedia pangan di sini, sampai negara harus mengimpor untuk dibawa ke Palopo misalkan. Nah, sehingga untuk menjaga ketahanan pangan saya kira dimulai dari tingkat lokal. Nah, ini yang kita harus kawal. Misalkan bagaimana kebijakan pemerintah Kota Palopo misalkan, ya, atau pemerintah Kabupaten Luwu, pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara terkait dengan ketersediaan pangan ini. Nah, adakah program yang kemudian didorong bukan hanya sekedar mengikuti perintah dari presiden, tetapi kita berharap pemerintah di daerah juga ini berinisiatif atau kreatif untuk bagaimana mendorong ketersediaan pangan tingkat lokal. Misalnya kata diskusi tadi, katanya Kota Palopo ini siapkan 100 hektar Jagung. untuk jagung. Ya, Kan? Nah, ini kan bagian dari upaya-upaya saya kira dalam rangka mendorong ketahanan pangan ini betul-betul semakin kuat di tingkatan lokal, dan saya kira pers hadir di situ. Di mana nanti ini bentuk pengawalan kita ini kalau di pers, saya kira di mana ini lahan, bagaimana ini, untuk apa nanti kalau kemudian dilakukan penanaman jagung, nanti hasilnya dibawa kemana, kan kira-kira begitu. Apakah ini juga akan didistribusi di tingkatan lokal atau seperti apa? Saya kira itu bentuk-bentuk pengawalan yang harus kita lakukan, sembari senantiasa mengingatkan misalkan Bulog bagaimana ketersediaan stok. Nah, ini juga penting saya kira, apalagi kita mau puasa ini kan saya kira penting. Dan pengalaman kami, saya pernah di Palopo sama Pak Iwan, biasanya kalau jalan lebaran itu kita sudah jaga itu Bulog, bagaimana kita sudah jaga itu. Ya, di Palopo itu kita begitu, kita jagai, wawancara, telepon, bagaimana ketersediaan stok di situ, beras amankah ini selama bulan Ramadan, kira-kira begitu. Dan itu adalah bentuk-bentuk pengawalan dari pers saya kira. Oke, baik Kak, di luar tema nih Kak, di luar tema ketahanan pangan ini, Hari Pers Nasional ini menjadi momentum bagi pers sendiri untuk mengintrospeksi diri begitu ya Kak, wartawan masing-masing gitu ya Kak. Bagaimana dari SMSI sendiri untuk di bidang cyber kan besar nih Kak ya. Ya, bagaimana cara
media menjaga kembali marwahnya untuk mematuhi undang-undang pers itu sendiri, bagaimana Kak kira-kira? Ya, kalau media cyber ya, momentum Hari Pers Nasional. Saya kira momentum Hari Pers Nasional ini memang setiap tahun adalah momentum untuk melakukan refleksi. Ya. Kita merefleksi kembali sejauh mana perjalanan daripada pers kita. Nah, SMSI sendiri hadir itu kan karena mencoba menjawab, ya, pers ini mencoba menjawab tantangan zaman di era digitalisasi. Kira-kira begitu. Dulu proses media itu kan awalnya cetak. Itu pun cetaknya dulu masih tradisional. Kemudian berkembang sampai hari ini semakin dimudahkan. Dan tibalah kita di era digitalisasi, di mana informasi itu terdistribusi, tersebar di platform-platform digital. Nah, saya kira inilah yang kemudian dijawab oleh para senior-senior kita ya di industri media, bahwa penting untuk ada namanya media cyber sebagai tempat untuk mendistribusikan informasi, untuk memudahkan pembaca. Nah, sayangnya kehadiran media online ini, media cyber ini juga menghadapi tantangan yang cukup besar. Termasuk itu tadi, bahwa pertama tingkat akurasi. Akurasi data biasanya kalau di online itu agak-agak orang bilang agak susah dipercaya. Kira-kira begitu ya, karena ada situasi kalau online itu siapa cepat itu yang dapat. Kira-kira begitu. Ya kan? Nah, ketika ada misalkan isu kebakaran misalkan masih masih terjadi peristiwa kebakaran itu, tiba-tiba naik berita di online itu karena kecepatan. Ya, itu membutuhkan kecepatan, cuman kadang kecepatan ini mengesampingkan akurasinya, sehingga dirilis misalkan terjadi kebakaran di sini diakibatkan arus pendek listrik misalkan. Itu sementara akurasi bahwa tingkat kebenaran apakah benar karena arus pendek atau dibakar atau apa, ini kan sebenarnya belum bisa disimpulkan secepat itu. Nah, tetapi itu lagi tadi saya bilang, kalau bicara media cyber itu sebagian besar ya mengedepankan kecepatan dibanding daripada keakuratan data atau fakta di lapangan. Ini menjadi tantangan saya kira, dan tentu organisasi SMSI sebagai wadah untuk menaungi teman-teman, khususnya bagi anggotanya, tentu mendorong itu, bahwa kita ingin media-media cyber tidak hanya bicara soal kecepatan, tetapi bicara soal fakta, bicara soal akurasi data. Nah, saya kira itu. Makanya kita coba untuk selalu dorong itu, termasuk bagaimana menjaga independensi dan sebagainya. Itu yang coba kita dorong. Kalau bicara independensi kan tentu bukan soal ini yang selalu saya sampaikan juga sebenarnya. Kalau bicara independensi ini adalah itu bisa terlihat daripada konten. Kalau kita di media, bagi saya melihat independensi sikap media itu ada di konten berita, bukan di mana pemilik atau wartawan itu menentukan sikapnya, tetapi seperti apa hasil produk jurnalistik yang dihadirkan. Itu di situ bisa membaca keberpihakan. Ya, untuk kalau bicara soal independensi tadi ya, saya kira itu. Tetapi lagi-lagi kita selalu mendorong bahwa bagaimana teman-teman khususnya di media online ini bisa bekerja sesuai koridor saja. Sederhana saja sebenarnya, karena kita sudah ada kode etik jurnalistik, kita sudah ada undang-undang pers yang harus kita podomani. Kalau bagi kami yang sebagai owner misalkan di perusahaan pers khususnya di cyber, ya kita sudah ada juga surat edaran Dewan Pers tentang standar pendirian dan pengelolaan perusahaan pers. Saya kira itu saja di podomani, selesai urusan. Kira-kira begitu. Iya, memang yang harus kita ikuti itu kode etik sebagai wartawan. Udah patuh aja. Ya, Iya betul. saja. Kalau Kak Irwan sendiri, karena kan ini ya Kak, PWI apa namanya, lebih ke personal ya Kak, gimana? Jadi sama Pak Yudi tadi sampaikan, itu Ji. Intinya itu kita bagaimana wartawan itu bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Di situ semua. Ya, di situ kita harus menulis berita yang akurat, check, ya, berimbang, dan lain sebagainya. Ya, kita harus profesional, kita harus independen seperti tadi Pak Yudi katakan, dan ini selalu kita sampaikan ke teman-teman. Ya, kita tidak partisan, ya, kita tidak partisan. Kita
kita membentangkan semua, ya, toh, mengcover semua, toh. Kecuali yang mau di-cover itu tidak mau kan, ya urusannya begitu, toh. Urusannya begitu, kan begitu. Urusannya itu, saya tidak mau saya itu, toh. Ya, itu kan terpulang lagi ke kepercayaan publik atau narasumber, gitu. Jadi yang itu terjadi kan biasa di momen-momen politik biasa itu. Nah, jadi kalau saya pada grup ya, pada grup kita itu kita menempatkan semua wartawan di semua calon, ya. Kita mengupayakan begitu. Tapi kan biasa kalau calon banyak, wartawan terbatas, sehingga ada calon yang mengatakan, kenapa sih tidak ada wartawan pendampingku? Kan begitu ya. Biasa kalau begitu kita ambil alih kayak di Biloba kan, wartawannya sekarang cuma 1, sementara calonnya 3. Jadi di Biloba ada 1 wartawan di sana, dia nempel di calon 1. Kemudian dari Palopo 2 wartawan di Palopo menghandle calon yang 2 itu. Nah, sehingga semua calon ini itu terakomodir di media kami, ya. Kegiatan-kegiatannya diberitakan. Ya kalau ada panas sedikit kan itu dinamika, ya. Dinamika itu. Dinamika. Jadi intinya kita di situ, kita profesional ya. Anunya di kode etik jurnalistik. Kalau sudah itu kita jalankan, sudah lulus begitu ya, lulus UKW begitu. UKW kan itu mau diuji orang. Apakah kau apakah kau bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik? Ini Kak, ada pengontrol sendiri enggak di PWI ini Kak? Soal ini kode etik ini yang dilakukan masing-masing wartawan. Di PWI ada. Iya, kalau ada yang, tapi itu menyangkut organisasinya. Kegiatan berorganisasi. Iya. Kalau dia melakukan pelanggaran, ada kan langsung saya ke Dewan Pers. Nah, kalau kita di pajak grup masing-masing ya. Kalau kau melanggar kode etik ya kau diskorsing dulu misalnya, atau kau dikeluarkan saja, begitu. Karena apa, marwah wartawan ini, pers ini harus kita tetap jaga. Karena kalau sudah tidak terjaga maka kepercayaan publik sudah tidak percaya. Kalau publik sudah tidak percaya, untuk apa lagi? Begitu. Jadi di situ dia gunanya kode etik jurnalistik. Bagaimana wartawan itu beretika supaya masyarakat percaya sama dia. Kan sama di dokter. Dokter kan ada kode etiknya. Kalau kau tidak beretika kan masyarakat pasienmu tidak percaya kok. Saya tidak mau ke dokter itu. Nanti misalnya tuh. Tidak percaya kan akhirnya dokter itu kan ya yang merasakan. Begitu dia wartawan. Kalau wartawannya sudah tidak terpercaya oleh masyarakat, ya untuk apa lagi? Pasti masyarakat tidak mau ke situ. Ya begitu. Jadi itu akan terseleksi juga sendiri dengan secara alami. Karena tidak menutup kemungkinan ya Kak soal kontrak segala macam ya sama paslon atau beberapa instansi begitu ya Kak. Bagaimana Kakak mempersatukan anggota-anggotanya nih Kak, terlepas dari kontrak atau bisnis pers itu sendiri, bagaimana? Oke, jadi dulu kan saya di organisasi wartawan. Oh iya. PWI. Iya. Nanti di zaman reformasi baru muncul MIAJI. Sampai 29 yang merumuskan kode etik jurnalistik itu. Dan lain sebagainya, semakin berkembang ya. Dan untuk mempersatukan lagi kayaknya mungkin agak mustahil ya. Mustahil gitu. Jadi karena sudah terlanjur ya gitu. Ya sama di ketika Partai Islam kita mau persatukan kembali kan susah nih. Begitu apa ini? Susah itu. Nah, ya, yang perlu kita persatukan di sini adalah semangatnya. Semangat kebebasan pers, semangat independensi, semangat bekerja secara profesional. Profesional itu kan di kode etik ya. Itu saja yang kita anukan supaya itu yang bisa dipersatukan. Itu yang bisa dipersatukan. Karena media ini kan masing-masing juga punya kebijakan dan redaksi masing-masing.
Apalagi yang punya kontrak dengan instansi atau apa, tentu dia menjaga mitranya begitu. Nah, dalam menjaga mitra itu kita juga tidak bisa seenaknya begitu, ya. Bahwa kalau ada masalah yang sangat besar kita tutup mata, nah tidak juga. Jadi kalau memang betul-betul sudah fatal, ya tetap kita harus memberitakan. Nah, Kembali ke bekasan, iya. ya itu tadi, Iya, ya. betul. Dan itu juga pernah kita alami, ya. Sampai kita diputuskan begitu. Nah, karena ada kan beberapa misalnya kalau bahas wacana-wacana ya, mungkin masih bisa kebijakan kita tahan dulu itu, nah, karena itu masih wacana, masih kepentingan ya. Tapi kalau sudah berproses di aparat penegak hukum misalnya kan susah itu karena negara misalnya juga itu. Itu kita tidak mendukung negara juga itu, ya. Jadi kalau sudah masuk ke ranah itu biasa sudah susah di bendung karena di situ kebebasan tak, di situ Marwata sebagai pengawas. Kalau kita tidak awasi kan akhirnya nanti publik sudah masuk angin. Gitu. Jadi kemudian menyikapi itu kan ya kita tetap memberitakan ya tadi memberitakan kalau ada hal yang harus dikontrol kan kontrol. Itu kan kontrol macam-macam ya. Ada kontrolnya rusak ini jalanan kan begitu. Ini jalanan perlu diperbaiki. Itu kan kontrol juga itu. Tidak cuma itu kontrol bahwa copot kepala desa kan tidak semua kontrol begini ya. Tidak semua. Kontrol juga itu, Pak. Rusak itu jalanan di Amarasa. Kalau ya banjir lagi di tidak bisa kan diselesaikan gitu. Jadi semua itu bentuk kontrol. Jadi tinggal cara kita mengontrol bagaimana. Kembali ke Kak Yudi nih Kak. Cyber kan ini besar nih Kak. Rawan hoax ini ya Kak. Akurasi seperti yang tadi Kak Yudi bilang. Bagaimana cara ini Kak dari SMSI sendiri untuk mengontrol hal itu Kak? Ya sebenarnya hampir sama dengan sampaikan Pak Iwan tadi. Kalau bicara redaksi, kebijakan redaksi itu kan ya itu pure yang bisa mengatur itu adalah internal setiap perusahaan pers saya kira. Termasuk kami di industri media cyber misalkan di perusahaan-perusahaan pers ini, kami organisasi ini tidak bisa terlalu jauh masuk mengintervensi dapur redaksinya teman-teman media kan. Nah, tetapi kami juga tidak bisa menutup mata untuk itu. Nah, sehingga bagi kami di SMS itu kita sudah sepakat sebenarnya diskusi-diskusi dengan teman-teman bahwa peran SMS ini ya betul-betul sekedar ya mengingatkan bagaimana mendorong agar teman-teman lebih jeli dalam mengerjakan atau membuat dan menghasilkan produk jurnalistiknya. Kenapa? Karena itu tadi peran organisasi ini ya betul-betul hanya sebatas itu saja. Tidak bisa kita terlalu jauh masuk karena itu berkaitan dengan kebijakan redaksi masing-masing perusahaan pers. Tetapi sekali lagi karena ya organisasi ini juga punya beban moral sebenarnya untuk mengingatkan itu paling tidak ya disampaikan saja bahwa sepertinya ada yang keliru di sini ya, tapi itu tergantung dari teman-teman. Kira-kira paling tidak seperti itulah. Nah, sehingga betul-betul organisasinya tidak menutup mata ya, terkait dengan apalagi kalau hal-hal yang nyata ya, hal-hal yang kita tahu bahwa ini di luar kewajaran misalkan ya, ini melanggar kode etik, ini seperti ini. Nah, tetapi untuk masuk ke dapur redaksinya itu tidak mungkin ya. Nah, pun kalau misalkan ada yang datang ke kami misalkan mendiskusikan sesuatu bahwa saya dirugikan akibat produknya media cyber ini misalkan, ya sama yang disampaikan Pak Iwan tadi, paling kita merekomendasikan untuk ke Dewan Pers karena sengketa jurnalistik biasanya diselesaikan di sana ya, ke sana saja kan lapornya. Kalau ke kami tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Kita betul-betul hanya mengedukasi saja, dan mendorong supaya perusahaan media cyber ini betul-betul bekerja profesional. Oh, oke, baik seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Sebagai wartawan baru nih Kak, ya baru beberapa kali saya terjun ke lapangan Kak. Iya, mencoba menulis, terus
foto, wawancara seperti itu ya Kak. Karena saya sangat junior sekali di kakak berdua ini. Senior saya yang ada fenomena yang saya dapat di lapangan Kak. Saya tidak mau sebut ini. Mungkin ada beberapa oknum wartawan yang memeras masyarakat untuk ini Kak, untuk untuk diberitakan atau seperti apa. Bagaimana tanggapan Kakak? Ya, itu mencederai profesi wartawan. Karena wartawan itu kan tugasnya bukan memeras. Di kode etik itu sudah ada. Bahkan kita di box redaksi itu wartawan dilarang menerima amplop. Sudah ada itu, sudah ada ya. Jadi ya, itu selalu kita sampaikan ke teman-teman. Kalau kau meliput, kau meliput saja. Cari berita, bukan cari uang. Kalau kau cari berita kan ada tentu nantiwannya itu, kan begitu ya. Gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa praktek-praktek itu ada di lapangan. Hanya itu yang datang ke kepala desa. Teman itu banyak jadi korban. Kepala desa, kepala sekolah, didatangi wartawan satu mobil. Terus tidak mau pulang kalau tidak dikasih uang. Banyak begitu. Ya, mungkin di Palopo agak-agak kurang ya kalau di Palopo. Tapi kalau di utara, di Lutim, di desa-desa itu masih selalu itu didatangi. Wartawan satu mobil, entah dari mana. Mengaku wartawan ya. Jadi semua itu adalah praktik-praktik yang mencederai wartawan, profesi wartawan. Termasuk LSM yang berprofesi sebagai wartawan maupun sebaliknya. Wartawan juga merangkap LSM. Itu kan mencederai sebenarnya itu. Tapi kita sebagai PWK ternyata tidak sampai ke situ. Apalagi kalau bukan dia anggota PWI kan tidak. Dan biasanya orang begitu tidak tergabung di salah satu organisasi wartawan yang terdaftar di Dewan Pers. Pasti ketahuannya Pak. Nah, maksudnya kalau orang sudah masuk di organisasi itu, berarti sudah teruji. Semangatnya begitu ya. Nawaitunya begitu. Ya, nawaitunya untuk menjadi wartawan, betul-betul untuk menjadi wartawan. Ya. Nah, biasanya begitu tidak ada organisasinya begitu. Wartawan lepas begitu. Sekarang kan bebas menjadi wartawan, Pak. Tidak usah kita tutup mata, Pak. Tidak usah kita tutup mata. Tanduk saja. Sudah mau ke pers. Takut apa main kan? Karena sekarang kan negara tidak bisa membatasi orang menjadi wartawan. Siapapun yang menjalankan profesi wartawan secara rutin, wartawan itu menurut undang-undang. Makanya itulah Dewan Pers melakukan UKW, uji kompetensi wartawan. Kau diuji, apakah kau cocok menjadi wartawan atau tidak? Nah, kalau kau lolos, maka kau adalah wartawan yang berkompeten. Seperti guru. Ada kan guru itu sertifikasinya ya? Sertifikasi. Kalau kau tidak sertifikasi, betul kau guru, tapi kan bukan kau guru berkompeten. Sama di wartawan, ya. Kalau kau wartawan, kau diuji oleh Dewan Pers, keluar kartumu lulus semua, maka kau akan mendapat kartu UKW, uji kompetensi wartawan. Ya, maka cuma dalam prakteknya ini itu kan belum bisa ada upaya supaya narasumber itu tidak menerima wartawan yang tidak memiliki itu. Cuma kan dalam prakteknya masih susah karena belum semua wartawan bisa terkaput mengikuti itu ujian itu. Ya? Jadi ya dia diberlakukan secara bertahap begitu. Jadi tapi bukan berarti bahwa wartawan yang tidak ada UKW-nya tidak kompeten. Bukan berarti. Ada juga wartawan yang tidak ada UKW-nya, tapi dia bagus menjalankan profesi wartawan. Gitu. Iya. Iya Kak. Karena fenomena ini jadi mencederai nama wartawan, reputasi wartawan. Ini ya Kak, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap wartawan. Jadi beberapa masyarakat kalau disuruh memberikan keterangan tuh Kak langsung takut biasanya Kak. Iya. Bagaimana Kak Yudi soal ini Kak? Ya, kalau terkait dengan situasi tadi,
wartawan yang datang tidak cari berita tapi cari uang, ya kan? Padahal kalau dia cari, Pak Iwan tadi bilang kalau dia cari berita nanti dapat uangnya. Tapi kalau dia cari uang biasanya tidak dapat beritanya. Kira-kira begitu. Harusnya kan dapat dua-dua kan? Nah, dapat berita, dapat uang. Nah, ini memang sebenarnya cukup menjadi fenomena yang memalukan sih sebenarnya di profesi ini. Kenapa? Karena setahu saya awal-awal itu jadi wartawan dan gabung di Polopos waktu itu. Kenapa? Karena saya kuliah jurusan hukum, kemudian tertarik ke dunia itu karena yang saya tahu wartawan itu profesi yang mulia. Profesi yang bisa membantu banyak orang, kira-kira begitu. Menyampaikan informasi kepada orang banyak itu kan bagian dari membantu orang untuk menambah pengetahuan atau wawasan. Cuman di dalam perjalanannya memang semakin ke sini, masuk lagi kita di era digitalisasi seperti yang saya bilang tadi, semakin memudahkan orang, bukan hanya sekedar menjadi wartawan, tetapi mendirikan perusahaan itu semakin mudah, betul-betul sangat mudah. Sekarang ada duit 3 juta, bikin website, selesai urusan. Ya kan? Ke lapangan, bawa modal ID card, wawancara, bikin, tulis, terlepas dari tulisannya seperti apa, yang penting tulis dulu dan kasih masuk di website, itu sudah wartawan dan sudah punya nama lah, kira-kira begitu. Itu yang saya amati, mudah betul sekarang. Kalau kita dulu, saya di Polopos dulu dikasih magang 7 hari dulu, diikutkan sebelum dikasih turun ke lapangan itu diikutkan pelatihan, dilatih bagaimana cara menulis, cara wawancara, cara ini dan sebagainya, ya kan? Sampai cara menulis, teknik wawancara pun kita diatur. Bagaimana kita mau masuk ke ruangannya orang untuk wawancara itu pun diatur. Memulai pertanyaan seperti apa itu dilatih kita waktu itu. Setelah itu turun ke lapangan, tidak serta-merta kita dikasih status wartawan atau reporter. Ya, magang dulu statusnya kan. Magang dulu. Kemudian jadi calon reporter, kemudian jadi reporter. Nah, yang saya mau bilang bahwa situasi yang semakin dinamika industri media yang semakin kompleks seperti ini justru disebabkan oleh kemudahan itu tadi, kalau saya ya, kemudahan untuk menjadi wartawan ya. Meskipun itu tidak dibatasi, kalau versinya Kakak Iwan tadi, undang-undang tidak pernah membatasi orang untuk jadi wartawan, memang tidak, tetapi maksud saya ketika mereka diberikan ruang untuk itu, harusnya mereka memanfaatkan itu secara profesional, ya kan? Niatnya harus diperbaiki, kira-kira begitu, bahwa ya kita ini dibolehkan oleh undang-undang untuk jadi wartawan, sehingga niatnya jadi wartawan itu harus dibenarkan dulu ya. Karena kalau tidak ya hasilnya seperti itu tadi, kerjanya ke kepala sekolah biasanya. Ini yang paling banyak saya dapat cerita di kampung-kampung, di desa-desa misalkan, sasarannya ya kepala sekolah dengan kepala desa ya, kira-kira ke sana niatnya. Dan dia biasanya yang begini tidak ditopang dengan kualitas pengetahuan yang mumpuni, kira-kira begitu, tetapi dia lebih kepada ilmu investigasi yang mendalam, kayak penyidik, kira-kira begitu. Dia lebih polisi dari polisi, kira-kira begitu ya. Padahal kalau kita wawancara kan tidak mesti menyudutkan orang sampai bagaimana kan ya, mengorek informasi, wawancara dengan baik kan begitu. Nah, kalau ada yang datang biasanya yang saya perhatikan model wartawan bodrek sini biasanya ya lebih penyidik dari penyidik. Dia tanya sampai di mana semua kan. Nah, ya, sehingga ini yang biasa meresahkan sebenarnya. Meresahkan. Nah, cuman saja biasa bilang, ini juga yang didatangi narasumber, kalau kau memang tidak salah, untuk apa takut? Kira-kira begitu. Ya kan? Ya mungkin karena ketemu ini barang, ya, yang didatangi memang ada salahnya, kemudian yang datang juga memang ini menekan dengan gaya-gaya itu, ya sudah ketemu itu barang. Nah, akhirnya ya, jadi ya saya kira ini soal ini saja sebenarnya, kesadaran diri lah, kira-kira begitu. Yang pasti bahwa itu meresahkan bagi kami sebagai wartawan, itu meresahkan karena yang cedera bukan hanya dia, tapi kita juga yang dosa. Giliran kita yang baik-baik mau datang, akhirnya orang bilang, wah sama yang kemarin gini, Iwan jenah cari ini, sudah dosa juga kita Pak. Nah, akhirnya kita tidak dapat berita, tidak dapat uang juga. Nah, kira-kira begitu. Seperti itu ya sobat-sobat Indeks, penjelasan dalam episode khusus Hari Pers Nasional ini. Mungkin terakhir Kak, ada pesan-pesan untuk mewarnai Hari Pers Nasional ini. Oke.
Terima kasih. Jadi nah itu tadi bahwa momennya ya Hari Pers Nasional. Jadi ya kita tetap bagaimana menggaungkan perjuangan pers, memperjuangkan kebebasan pers, kita bekerja pers secara profesional, itu mengacu ke kode etik jurnalistik, ya. Menjaga NKRI, ya. Kalau kita PWI itu kan selalu NKRI ya. Dananya PWI itu kan tidak ada dari luar, tidak ada dari luar. Ya. Jadi makanya ya selalu kita semangat itu membentangkan itu NKRI, ya. Jadi kepada teman-teman wartawan di Palopo, ya, mungkin kita tidak bisa bersatu dalam satu wadah organisasi, tapi semangat kita tetap harus satu, ya. Bagaimana kita melihat Palopo lebih bagus, kita mengawasi pelaksanaannya supaya dia berada pada jalurnya, begitu. Sekiranya demikian ya, melaksanakan pekerjaan secara profesional ya, jangan mencederai. Ya, kalau saya di momentum HPN ini tahun 2025 kita tentu berharap bahwa ke depan semua bisa terjaga dengan baik. Yang pertama tentu bicara soal kebebasan pers. Kebebasan pers ini harus selalu menjadi prioritas ya, bagi teman-teman wartawan ya. Dan negara harus menjamin itu. Itu dulu, kebebasan pers negara harus menjamin itu. Sepanjang ya bukan wartawan bodrek ya. Nah, sepanjang bukan wartawan bodrek. Nah, karena kami butuh itu. Kami butuh terjamin kebebasannya kami dalam bekerja ya, dalam bekerja sebagai pers. Kemudian yang kedua tentu negara, kami ya berharap, karena kebetulan saya SMSI, di SMSI saya sering mendengar curhatan pemilik-pemilik media. Ya tentu saya juga berharap bahwa negara juga bisa memastikan keberlangsungan pers. Karena ini juga amanah undang-undang. Ini juga amanah dari Dewan Pers juga kan, bahwa pers yang baik adalah pers yang menjaga keberlanjutannya. Keberlanjutan pers. Keberlangsungan pers ya, dalam bahasa undang-undangnya. Ini saya kira juga penting. Keberlangsungan pers itu bisa dijaga dengan bagaimana memastikan bahwa industri-industri media ini betul-betul bisa tetap tumbuh, tetap bisa bekerja, dan tetap bisa mensejahterakan karyawannya. Kira-kira begitu. Nah, ini juga saya kira peran pemerintah di sini. Jangan biarkan ada media yang harus mati, ya, harus mati di tengah situasi negara seperti sekarang ini. Kenapa? Karena mereka dibutuhkan untuk terus mengawasi, ya, terus mengawasi proses-proses pembangunan negara ke depan. Sekiranya itu saja, bagaimana negara menjaga kebebasan pers dan memastikan keberlangsungan pers itu tetap ada sampai kapanpun. Kira itu. Itu dia pembahasan kita di episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Iwan, Kak Inggris. Terima kasih sudah singgah di podcast Indeks. Ya, demikian episode kita kali ini. Saya akhiri, saya Putri Anugrah Oktaviani di Indeks Podcast, edukatif dan inspiratif. Sampai jumpa.